lagi bertemu dengan saya, Nasaruddin, dalam video pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk dan sifat grafik dari fungsi eksponen, di mana pada pertemuan atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi eksponen. Nah, saya ingatkan kembali, bentuk umum dari fungsi eksponen bisa dilihat pada di samping saya. Di sini ada fx sama dengan k dikali a berpangkat x, di mana k itu adalah koefisien dan a adalah basis. Ya. Dengan syarat bisa dilihat a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Dan jadi di sini ada dua keadaan untuk a, yaitu yang pertama a lebih besar dari 0 tetapi a tidak sama dengan 1. Berarti syaratnya ada dua. Nilai a itu ada dua. Yang pertama itu a lebih besar dari 1, kemudian nilai a berada di antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih pengaruh dari nilai a dan pengaruh nilai k terhadap grafik fungsi eksponen. Penasaran? Cekidot, kita lihat bersama-sama ya. Oke, coba kita perhatikan di layar gambar grafik. Nah, di sini kita akan mencoba melihat apa sih pengaruh nilai a dan pengaruh nilai k terhadap grafik fungsi eksponen. Kita akan mulai dari nilai a. Yang pertama itu nilai a yang lebih besar dari 1 dan k positif ataupun k negatif. Nah, coba perhatikan di sudut kanan dari layar. Di situ sudah ada nilai k dan nilai a. Kita tes ya. Kita ambil dulu nilai k yang lebih besar dari 1. Oh, bisa kita lihat grafiknya. Ternyata grafiknya berada di atas sumbu x ya. Untuk a lebih besar dari 1 dan k positif, ternyata a berada di atas sumbu x. Kemudian arah grafiknya ini bergerak naik atau biasa kita sebut monoton naik ya, dan grafik menghadap ke atas. Jadi sekali lagi untuk k positif dan a lebih besar dari 1 ya. Gambarnya seperti ini. Kita tes lagi, kita perbesar nilai a, apa yang akan terjadi pada grafik? Coba kita perhatikan. Ketika nilai a kita perbesar, maka grafik akan bergerak semakin mendekati sumbu y ya. Coba perhatikan arah grafiknya. Nah, begitu ya sebaliknya, ketika nilai a kita perkecil, maka grafik akan semakin bergerak menjauhi sumbu y. Jadi nilai a ini menentukan posisi grafiknya, kemonotonan dari grafik itu sendiri. Kemudian kalau nilai a ya, nilai k. Sekarang kita apa pengaruh nilai k terhadap grafik? Ketika tadi k positif, grafiknya berada di atas sumbu x. Nah, bagaimana keadaannya jika k bernilai negatif? Nah, ternyata grafiknya berpindah ya. Ketika k bernilai negatif, grafiknya pindah ke di bawah sumbu x dan monotonnya juga berubah. Grafik bergerak ke bawah atau biasa kita sebut monoton turun. Jadi ketika k negatif ya, grafik bergerak berada di bawah sumbu x dan grafiknya monoton turun. Nah, sama juga dengan tadi, semakin besar nilai a maka akan semakin mendekati grafik, dan semakin kecil maka grafik semakin menjauhi sumbu y ya. Jadi pengaruh nilai k di sini sangat terlihat bahwa jika k bernilai negatif maka grafik berada di bawah sumbu x, dan k positif grafik berada di atas sumbu x. Jadi pengaruhnya menentukan di mana posisi grafik, apakah berada di atas sumbu x atau berada di bawah sumbu x. Jadi berdasarkan grafik tadi bisa kita lihat bahwa ada dua keadaan berdasarkan nilai a. Yang pertama itu grafik berada di atas sumbu x. Bisa lihat sendiri di layar. Nah, ini terjadi jika a lebih besar dari 1 dan k bernilai positif. Jadi keadaannya ada 3, yaitu grafik berada di atas sumbu x dan monoton naik ya. Kemudian keadaan yang kedua bisa kita lihat kembali sesuai dengan grafik tadi. Keadaan yang kedua yaitu bahwa yang pertama grafik berada di bawah sumbu x dan monoton turun. Yang kedua, semakin besar nilai a maka grafik semakin mendekati sumbu y, dan ketiga grafik fungsi menghadap ke bawah. Ini terjadi jika a lebih besar dari 1 dan k lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita akan melihat lagi bagaimana pengaruhnya ketika a berada di antara 0 dan 1.
1. Jadi kita geser nilai A ya. Kita lihat oh ternyata grafik, kita perhatikan nilai A, ternyata grafiknya berada di atas sumbu X ya. Grafik berada di atas sumbu X, menghadap ke atas dan monoton turun ya. Jadi grafiknya monoton turun. Ini K lebih besar dari 0 dan A berada di antara 0 dan 1. Sekarang kita lihat semakin besar nilai A ternyata untuk yang ini semakin kecil nilai A, maka grafik semakin mendekati sumbu Y. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Untuk yang nilai A berada di antara 0 dan 1, ternyata jika nilai A semakin kecil, maka grafik akan semakin mendekati sumbu Y. Begitupun sebaliknya ya, jika A semakin besar, maka A menjauhi sumbu Y. Ya. Sekarang kita akan melihat juga apa sih pengaruh nilai K. Bagaimana ini tadi K positif. Nah, sekarang bagaimana kalau K bernilai negatif ya. Jika K bernilai negatif, nah kita perhatikan grafiknya ternyata berpindah ke di bawah sumbu X. Bisa kita lihat di layar, ternyata grafiknya berpindah di bawah sumbu X, kemudian grafiknya monoton naik ya. Grafik monoton naik dan grafik menghadap ke bawah ya. Nah, kita perhatikan ya, sama tadi semakin kecil nilai A maka grafik semakin mendekati sumbu Y. Oke, jadi pengaruh nilai K sama dengan tadi, K menentukan posisinya apakah di atas atau di bawah dari sumbu X. Kita lihat sendiri bagaimana dia monoton turun menghadap ke bawah ya. Posisi arah ini pergerakan grafiknya seperti apa? Bisa kita lihat di layar. Oke, kita berdasarkan grafik tadi, di sini ada dua keadaan juga. Yang pertama, grafik berada di atas sumbu X dan monoton turun, kemudian semakin kecil nilai A maka grafik semakin mendekati sumbu Y, grafik menghadap ke atas. Ini berlaku jika K positif dan A berada di antara 0 dan 1. Jadi keadaan yang kedua, yang pertama yaitu bahwa grafik berada di bawah sumbu X dan monoton naik, kemudian semakin kecil nilai A maka grafik semakin mendekati sumbu Y dan grafik menghadap ke bawah. Ini terjadi jika K bernilai negatif ya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari grafik fungsi eksponen ketika fungsi dasarnya kita tambah atau kita kurangi dengan suatu konstanta tertentu ya. Misalkan coba perhatikan di layar, misalkan fungsinya saya tambah dengan 2 ya. Saya tambah dengan 2, kita lihat apakah yang terjadi pada grafiknya. Kita lihat di layar, ternyata grafiknya bergeser ke atas ya, bergeser dari sumbu X, dia bergeser ke atas sejauh 2 ya, 2 langkah sesuai karena kita tadi tambah 2 maka dia bergeser ke atas ya. Bisa dilihat di layar grafiknya dari sumbu X tadi, sekarang grafiknya berada pada garis Y sama dengan 2. Jadi ketika ditambah maka grafik akan bergerak atau bergeser ke arah sumbu Y positif ya. Sekali lagi, ketika grafik kita tambah maka grafiknya akan bergeser ke arah sumbu Y positif. Dengan demikian asimptotnya juga berubah ya, bergeser. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kurangi? Perhatikan di layar lagi, ketika kita kurangi maka perhatikan gambarnya bergeser ke bawah, bergeser ke arah sumbu Y negatif ya. Bisa dilihat di layar ya. Perhatikan ketika grafiknya kita kurangi tadi, bisa dilihat bahwa grafiknya bergeser ke bawah sejauh 2 langkah ketika kita kurangi 2. Dengan demikian asimptotnya juga berubah, berada pada garis Y sama dengan negatif 2. Bisa dilihat, perhatikan baik-baik grafiknya. Nah, ini posisinya tetap monoton naik ya, monoton naik karena ini A lebih besar dari 1 dan K positif. Jadi sekali lagi ditambah atau dikurangi itu menentukan arah pergeseran dari grafiknya. Ketika dikurangi maka grafik akan bergeser ke arah sumbu Y negatif, dan ketika ditambah maka grafik akan bergeser ke arah sumbu Y positif ya. Ini berlaku untuk semua keadaan dan 4 keadaan tadi ya, berlaku semuanya, apakah A positif, K negatif,
atau A berada di antara 0 dan 1, kemudian K negatif atau K positif, semuanya akan bergeser sesuai dengan apakah kita tambah atau kita kurangi dengan bilangan tertentu. Jadi berdasarkan grafik tadi bisa kita lihat 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu bahwa jika fungsi ditambah dengan konstanta tertentu maka grafik akan bergeser ke arah sumbu Y positif. Yang kedua yaitu jika fungsi dikurangi dengan konstanta tertentu maka grafik akan bergeser ke arah sumbu Y negatif. Dan yang ketiga, jika grafik ditambah atau dikurangi dengan konstanta tertentu maka asimptotnya juga akan berubah sesuai dengan bilangan yang ditambah atau dikurangi tersebut. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang bentuk dan sifat grafik fungsi eksponen, ya, dimana kita sudah lihat tadi bahwa sifat dan grafik fungsi eksponen itu tergantung pada nilai A dan nilai K. Nilai A itu menentukan kemonotonan fungsi, sedangkan nilai K menentukan letak dan arah hadap dari grafik fungsi eksponen. Baiklah, sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.